Bapak, terima kasih malam ini hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan, supaya kami menjalani kehidupan ini tidak perlu takut khawatir. Walaupun masalah keuangan kami, badai keuangan kami begitu sangat besar Tuhan, tapi kami percaya di tangan Tuhan semua badai itu pasti reda teduh sekali. Apa yang kelihatan besar di pemandangan kami itu bukan besar di pemandangan Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah jauh lebih besar. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana melawan badai keuangan bersama Tuhan. Saudara harus melawan. Kalau kita hari ini ya terus tinggal di terpuruk karena badai, maka kita nggak bisa keluar dari badai. Tapi bagaimana sikap ya? Mungkin kita nggak bisa hari ini punya banyak cara keluar, tapi kita punya sikap. Bagaimana kita hari ini harus melawan yang namanya ya mental orang yang kalah, mental jangan-jangan bangkrut, jangan-jangan madesu. Ini yang perlu dilawan. Senyatanya kalau kita tahu Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan di balik semua badai apapun. Hari ini yang saya bahas tentang badai keuangan, karena beberapa saat ini ada banyak konseling tentang masalah keuangan ya. Seperti yang saya ceritakan, orang dengan gaji UMR sudah pas-pasan, dengan 2 gaji UMR aja salah satu kena PHK. Kira-kira kalau kita berdiri dengan gaji UMR, mungkin kita semua berkata, ini semisal, Bu, tidak cukup loh Bu. Kalau diukur-ukur, semua pada berkata, tidak cukup, tidak mampu, tidak bisa. Apa yang kita hari ini serasa kita hidup diperdaya oleh badai keuangan kita yang di depan mata memang yang terlihat. Siapa sih yang hari ini nggak takut melihat keadaan ekonomi, termasuk ya beberapa hari ini saya dengar harga emas mulai turun, ya yang namanya saham rontok ya. Kita hari ini mau investasi apa lagi saudara? Yang namanya perak rontok, katanya saya dengar perak turun berapa puluh persen. Ya, orang sudah berbondong-bondong mau beli perak, mau beli emas, mau beli dolar. Kira-kira semua investasi yang kita beli, yang kita ikuti, kita invest. Kita berharap dengan uang ini, kita berharap kita bisa mencukupi yang hari ini dari satu sisi sumber yang sumbernya benar-benar sudah nutup Bu Eli. Penghasilan, kalau mengharapkan penghasilan tiap bulan tidak cukup. Kepingin cari tambahan dengan investasi, ikut emas, ikut saham, investasi apapun, ternyata investasi yang saudara ikuti bukannya tambah untung tapi buntung. Sehingga kita hari ini perlu seperti khotbah saya kemarin. Waktunya kita mengungsi kepada Tuhan. Saudara, kita memang terlihat Tuhan itu bukan cara instan. Tangkap ya, kalau kita mungkin hari ini kita cari pelarisan, kita cari ilmu-ilmu yang namanya cepat kaya, di luaran itu banyak. Tapi sekali lagi, semua cara dunia itu tidak pernah bertahan lama. Bahkan kalau kita mengambil cara pelarisan, nanti bayar harganya juga mahal. Terlihat kita berlambat-lambat menantikan waktunya Tuhan. Tapi percayalah, kesabaran kita menantikan waktunya Tuhan, itu hasilnya tidak pernah mengecewakan. Bahkan Tuhan tidak pernah terlambat, on time. Tangkap ya, kita semua on time. Nah, hari ini percayalah, kita sebagai orang benar, tidak usah banyak protes di tengah masa yang sulit. Karena apa yang saya tangkap hari-hari ini,
Tuhan itu sedang menjadikan kita bukan makin kaya, makin sukses. Tangkep ya, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dia tidak menjadikan seperti yang dunia kejar. Dunia makin kejar yang namanya hidup hedonisme. Mulai yang namanya kehidupan ya, show off dengan semua materi supaya saudara mendapat status di mata dunia. Dan memang realitanya dunia ini memberikan status. Jujur kalau saudara lagi bawa mobil ya, di tempat parkiran aja itu dibedakan. Kalau tukang parkir lihat mobil mewah, pasti disediakan dulu tempat. Tapi coba mobil kita, mobil yang sederhana. Pasti fasilitasnya tukang parkir pasti pilih yang mobilnya mewah dulu disediakan daripada yang mobil sederhana. Walaupun yang mobil sederhana mungkin parkir sudah nunggu begitu lama. Itu realita dunia. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa di akhir zaman Tuhan tidak cari orang yang makin kaya, makin sukses, makin viral, yang hedon ya, yang hari ini suka flexing dan sebagainya. Tapi Tuhan lagi cari apa saudara? Pengikut Kristus. Tangkap ya, kita ini lagi dipersiapkan. Dan waktu saya tadi pagi merenung, Tuhan mengingatkan saya seperti ini. Ingat lo ya, pengikut Kristus itu di firmanku apa? Mengikut Kristus itu pikul salib, sangkal diri setiap hari. Tangkep ya saudara, hari ini kalau engkau tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa hidupku kok ndak seenak orang dunia? Nah ini Tuhan tanya balik, kamu mau ikut pengikut dunia ndak selamat, atau pengikut Kristus walaupun pikul salib sangkal diri tiap hari, tapi ujung-ujungnya jelas ini jalan menuju keselamatan. Pengikut dunia, kita tahu 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Dunia dengan segala keinginannya sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Jelas itu. Tangkep ya. Tapi kita dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Makanya hari ini ketika saya tadi merenung firman, saya bilang iya ya, hidup orang benar gak gampang. Tuhan lagi cetak pengikut Kristus. Jadi siapkan mental, hari-hari ini bukan masa yang mudah buat setiap kita orang benar. Karena Tuhan lagi cetak pengikut Kristus yang harus siap sangkal diri, pikul salib setiap hari. Tapi tidak perlu takut kalau saudara baca di Mazmur 23 ayat 1. Apa yang dikatakan Mazmur Daud? Yuk kita baca. Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara percaya kita ini punya gembala yang baik. Tangkap ya. Dan kita sebagai dombanya ini dipersiapkan menjadi pengikut Kristus. Walaupun pikul salib, sangkal diri, tapi tidak kekurangan aku. Bahkan Tuhan itu membaringkan saudara dan saya di padang yang berumput hijau. Walaupun kenyataannya depan hutang banyak ya Bu Eli, padang gurun, padang terik, semua ndak enak, lembah kekelaman. Tapi percayalah firman Tuhan itu memang unik. Ada firman yang berkata, kalau nggak salah di kitab Yesaya atau apa, yang berkata kamu tetap kenyang di masa kelaparan. Tangkep ya. Walaupun kita hari ini ngalami yang namanya badai keuangan, kita ini tidak akan kekurangan apapun dan kita tetap diberbaringkan di padang berumput hijau. Tangkep ya. Uniknya ikut Kristus, sekalipun realitanya padang gurun, tetap dibaringkan di padang berumput hijau. Berarti kita tetap bisa enjoy life, tetap bisa menikmati hidup di masa kelaparan, kita tetap kenyang.
kita tetap hari ini tidak kekurangan. Tidak kekurangan aku. Padahal realitanya kita ngalami badai keuangan itu semuanya serba sedikit. Bahkan banyak orang yang berkata minus loh Bu Eli. Nggak cukup. Tapi sekali lagi Tuhan itu gembalaku. Saudara hari ini katakan, mulai hari ini ada perbendaharaan lagi firman yang berkata, tiap buka mata, Tuhan, aku punya gembala yang baik, yang menjanjikan aku tidak kekurangan, bahkan Engkau membaringkan aku di tengah padang gurun ini, tetap di padang berumput hijau. Tangkep ya, berarti Tuhan mau mengingatkan saudara semua hari ini, yakinlah, lawan hari ini badai keuanganmu bersama Tuhan. Karena ketika kita tahu badai keuangan kita berkata tidak cukup, tapi Tuhan berkata, nak, aku gembalamu, kamu tidak akan kekurangan. Walaupun badai keuangan itu memaksa kita berpikir realitanya tidak cukup, dikit yang dibutuhkan besar. Tuhan pas-pasan ndak cukup kekurangan. Tapi sekali lagi Tuhan, ini padang gurunnya kering, ndak punya uang Tuhan. Padang gurun kering kerontang. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa malam ini katakan, Tuhan, walaupun hari ini aku hidup di dalam kekurangan karena badai keuangan lagi terjadi, toko sepi, usaha sepi, kena PHK, ya, tabunganmu terkuras habis, depositomu. Ini realitas semua kekurangan. Tapi sekali lagi kita belajar percaya bahwa kita punya gembala yang menjamin tidak kekurangan dan selalu membaringkan saudara di padang berumput hijau. Orang di padang berumput hijau itu gimana? Kita bisa guling-guling sama Tuhan, kita tetap menikmati. Mungkin yang kita hari ini lihat, mungkin berkat yang kita ada di depan mata, berkat milik kita. Hari ini semuanya serba kekurangan, serba sedikit. Tapi yakinlah kalau Tuhan hari ini membaringkan saudara di padang yang berumput hijau, itu berarti Tuhan berkata, kasih setiaku akan membuat engkau menikmati padang berumput hijau di tengah badai keuanganmu. Dan engkau tidak akan pernah mengalami masa-masa kekurangan. Tangkep ya, kita harus percaya saudara. Bahkan kalau tadi pagi saya tulis renungan, Matius 4 ayat 4. Apa yang dikatakan Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, hidup bukan dari realita roti. Roti itu berbicara apa yang kau punya. Rotinya serba sedikit. Tuhan, keuanganku gimana Tuhan? Tapi hari ini Tuhan berkata, nak, kamu harus percaya. Hidupmu bukan ditentukan banyaknya roti yang engkau punya. Tangkep ya. Bukan semata-mata realita hidup butuh uang. Bener saudara. Nggak munafik. Nggak ada uang, nggak bisa beli apa-apa. Nggak mungkin saudara beli dalam nama Yesus, aku mau beli beras, nggak punya uang, aku dalam nama Yesus ya lunas. Nggak saudara, realita nggak seperti itu. Realita kita butuh uang. Tapi roti, uang itu bukan segalanya. Tangkep ya. Kalaupun hari ini kau ngalami badai keuangan, hidupmu itu tetap hari ini bukan dari roti, tapi ditentukan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau aku berkata, dari mulut Allah firman berkata, aku gembalamu, tidak kekurangan engkau, bahkan aku membaringkan engkau di padang berumput hijau. Itu artinya itulah yang menentukan hidup kita. Makanya kenapa saya ketika dapat pesan untuk setiap malam saat teduh ST, itu karena betapa penting
pentingnya saudara ngerti hidupmu itu bukan dari harta, uang, walaupun hidup perlu uang. Tapi ketika kita yakin bahwa hidupmu itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ketika engkau mempercayai firman, maka firman itu yang terjadi dalam hidup kita. Tangkep ya, bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini pastikan kalau firman yang keluar dari mulut Allah, engkau tidak kekurangan, engkau dibaringkan di padang berumput hijau. Tangkep itu saudara. Walaupun di depanmu bukan padang berumput hijau, padang yang tandus Bu Eli, tidak punya uang sedikit Bu Eli. Bahkan hari ini kita hidup dalam kekurangan. Tangkep ya saudara, tangkep pesan Tuhan malam ini, mulai perkatakan. Kalau hidup itu dari firman yang keluar, maka percayalah, langit bumi boleh berlalu, tapi firman Allah akan tetap ada selama-lamanya. Jadi firman ini walaupun sudah zaman now, firman ini tidak pernah berubah kuasanya. Tangkep ya, langit bumi boleh berlalu di Markus 15 kalau nggak salah. Tapi perkataan firman Allah tidak akan pernah berlalu selama-lamanya. Berarti firman Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang zaman now kelihatannya sudah ndak up to date. Ndak saudara, ndak ada orang yang berani berkata firman itu ndak up to date. Semua, kalau saya tuh kagum loh, kemarin ada orang konseling tentang pengadilan ya. Saya bilang, Bu, jangan takut, hukum yang namanya dunia itu bisa dijual beli, tapi keadilan Allah tidak bisa dijual beli. Saudara, kemarin saya sudah bahas, tiba-tiba di depan saya waktu saya buka firman, kok ada ya ayat yang berkata, sampai saya bilang gini, ya ampun Tuhan, ternyata memang firman Tuhan ini hidup saudara. Kok ada ya ayat di Ulangan 1 ayat 17 itu berkata, jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Kaget tuh saudara. Saya gini, ada ya ayatnya. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Berarti memang firman ini walaupun kelihatannya orang bilang, loh Bu, zaman dulu kan sama zaman now kan beda. Tapi sekali lagi, yuk kita hidup oleh firman Allah. Lawan badai keuanganmu. Hari ini katakan, aku punya gembala yang baik, aku tidak akan kekurangan. Tapi aku lagi dibaringkan Tuhan di padang berumput hijau. Walaupun di tengah masa-masa badai keuangan lagi menjerat hidup rumah tanggaku, hidup perusahaanku. Nah, kita lihat 3 hal yang kita akan bahas ya. Hari ini katakan bahkan kita kalau baca di Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Hari ini engkau di tengah badai keuangan, waktu engkau datang kepada Tuhan dan engkau percaya, engkau tidak akan lapar dan haus lagi, karena kita punya roti dan air hidup. Roti kehidupan, air kehidupan. Hari ini saudara percaya, datang dan percaya. Siapa yang datang tidak akan lapar lagi, siapa yang percaya tidak akan lagi haus. Makanya kita sebagai anak Tuhan, yuk, apa yang sedang kita alami badai keuangan, pastikan jangan cari pinjol, nanti tidak akan ngalami yang namanya roti hidup, air hidup. Semakin saudara cari pinjol, saudara berkata, Bu, bagaimanapun hidup butuh uang. Betul, tapi hidup bukan dari roti saja. Karena kita sudah punya sumber roti hidup dan air hidup yang menjadikan kita tidak akan lapar dan haus lagi. Makanya hari ini yuk, siapa yang punya badai keuangan, hidupmu ditentukan oleh firman. Artinya hari ini kita perkatakan firman, hidup mati juga dikuasai lidah. Ya, saudara lihat
3 hal yang saya akan bahas. Yuk baca di Matius 6 ayat 31 dan 34. Nanti setelah itu kita selesai. Hal yang simpel yang harus kita disiplin. Karena hidup itu ditentukan oleh firman. Kalau kita melakukan firman, maka percayalah firman pasti digenapi. Matius 6 ayat 31 sampai 34 kita baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jujur, yang buat kita stres di tengah badai keuangan, kita tidak bisa melawan khawatir kita. Tangkep ya, kita tiap hari bingung, Tuhan mau makan apa nanti, minum apa nanti, pakai apa. Kita cuma bingung sandang, pangan, papan. Tangkep ya. Yang membuat kita tidak bisa melawan badai keuangan kita karena kita hari ini tidak melawan khawatir kita. Jadi yang pertama, kita harus berhenti khawatir. Karena firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Orang hari ini banyak yang khawatir. Sudah dikasih tahu jangan kamu khawatir, makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan. Tangkep ya, berapa banyak orang ketika diperhadapkan keadaan keuangan yang sudah menjadi badai. Aduh Bu Eli, gimana ya bayar angsuran, bayar uang pangkal, anak masih kecil, butuh biaya dan sebagainya dan sebagainya. Percayalah, malam ini kalau engkau kepingin keluar dari badai keuanganmu, jangan khawatir. Apa yang hari ini menjadi kebutuhan sandang, pangan, papan, itu semua sudah Tuhan sediakan. Tangkep ya, saudara, kalau Tuhan berkata, nak, ndak kekurangan. Tetap nikmati padang rumput hijau walaupun engkau lagi ngalami padang gurun dalam lembah keuanganmu. Ya, hari ini pastikan kalau saudara hari ini sudah ndak punya uang, pastikan saudara jangan pernah lari kemana-mana. Kalau Tuhan berkata jangan kamu khawatir, berarti Tuhan sudah sediakan yang kita khawatirkan. Apa yang engkau khawatirkan malah itu yang menimpa kita. Berhenti khawatir karena Allahku. Ya, nanti kita belajar 3 firman yang untuk membawa saudara keluar. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Makanya Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Yang punya kehidupan, yang punya sumber di atas segala sumber sudah berkata jangan kamu khawatir. Tapi kita sok pinter. Tuhan butuh uang. Bayar pakai apa Tuhan? Pakai apa Tuhan? Ya pakai uang saudara. Nggak mungkin saudara mau bayar pakai apa. Tuhan bayar perlu uang. Kira-kira hari ini engkau lagi ngalami badai keuangan. Tuhan tahu saudara untuk beli segala sesuatu itu pakai uang. Gak mungkin tanda tangan saudara. Kita walaupun pakai kredit card, tetap pada akhirnya kita juga butuh uang untuk membayar kredit card. Bisa gesek-gesek, tapi akhirnya bayar enggak? Butuh uang enggak? Jelas. Kalau Tuhan berkata jangan kamu khawatir, urusan makan, minum, sandang, pangan, papan, kira-kira Tuhan sudah sediakan enggak? Apa yang jadi kebutuhan saudara? Itu jelas. Tidak kekurangan, bahkan kita di tengah masa kelaparan tetap kenyang. Ini anehnya Tuhan. Kita ngalami masa kelaparan, tapi ketika kita berhenti khawatir, kita tetap kenyang, kita tidak kekurangan, bahkan kita bisa menikmati padang rumput berumput hijau. Bukan yang kita lihat kering-kering enggak. Tuhan enggak pernah berkata padang berumput kering, enggak. Padang berumput
rumput hijau. Tangkep ya. Nah, itu yang pertama, berhenti khawatir. Saya kalau ditanya, Bu, gimana caranya? Bu, lah mau butuh uang, disuruh ndak khawatir. Jujur, saya pernah ngalami area. Di satu sisi, waktu saya hari itu buka usaha. Usaha saya itu benar-benar minus, saudara. Sudah minus ya. Waktu itu saya tutup karena saya sudah tidak tahan dengan minus. Jujur waktu itu saldo di tabungan saya hanya tinggal, tidak sampai waktu itu saya lihat. Kalau saya tidak tutup, sudah tidak mungkin saya bisa bertahan. Hari itu saya lihat benar-benar minim uang yang saya punya. Saya tidak ngerti caranya. Kalau menghitung-hitung, waktu itu saya buka usaha sebelum saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Waktu awal badai, awal mula-mula, saya benar-benar gelap mata. Karena saya pikir saya ini bodoh, tidak kerja, tidak bisa apa-apa. Kalau saya tidak mulai usaha dengan badai keuangan saya nanti bagaimana ke depannya. Tapi saya lupa bahwa Tuhan sudah menyediakan. Dengan kekuatan saya sok pinter. Buka usaha ndak tanya Tuhan. Malah rugi besar, saudara. Tapi cara Tuhan itu ajaib. Pada waktu saya ambil keputusan uang sudah minim, saya datang sama Tuhan. Nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, uang sudah habis. Saya ndak tahu bagaimana caranya. Ya, waktu itu saya berusaha jual mesin yang harganya miliar. Waktu itu saya beli mesin kalau nggak salah harga 5M atau berapa. Itu cuman tinggal 600 juta, saudara. Saudara bisa bayangin ya, ruginya berapa besar, saudara. Hari itu nangis bombay. Kira-kira untuk bayar hutang aja. Untuk bayar hutang ya, itu pun dengan uang sisa penjualan mesin dan sebagainya. Itu pun rasanya nggak cukup, saudara. Takut nggak berdiri di atas fakta? Jelas takut, saudara. Bayangin apa yang saya punya, tapi Tuhan itu ajaib, saudara. Hari itu tanpa saya sadari, ya, tiba-tiba waktu saya ngalami krisis, ada seorang bapak yang kejar saya nggak tahu hari itu apa yang saya beli dari bapak ini jual sebesar tanah yang dijual ke saya hari itu cuman murah, saudara. Hari itu bapak ini cuman jual dengan harga waktu itu kalau nggak salah 600.000 atau berapa ya. Dikejar terus. Akhirnya dengan uang yang hari itu ada saya belikan ya. Bagaimana hari itu tanah yang saya tempati untuk perusahaan yang saya bangun itu tanpa saya pikiri. Saya pernah berpikir beli 600.000, disitulah Tuhan mengembalikan berkat yang hilang, rugi lipat-lipat, dikembalikan juga lipat-lipat. Saudara, tanpa saya sadari, tanah yang saya beli dengan harga yang minim, tiba-tiba di tempat yang saya beli, ya, yang kanan kiri masih kosong belum ada, tiba-tiba ada pelabuhan seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak itu dibangun di sana, saudara. Waktu dibangun di sana ya, dan tol jalan semua bagus, pavingan dan semua ada banyak orang mulai buka pabrik-pabrik di sana. Tanpa saya sadari, Tuhan bisa menutup kerugian dengan cara yang ajaib. Sejak ada pelabuhan buka, sejak ada gudang-gudang di sana, tanah yang saya beli hari itu naiknya lipat. Secara akal, enggak masuk akal, saudara. Kira-kira kalau mikir Tuhan gimana? Tanpa saya sadari, Tuhan membuka jalan hari itu. Ya, dan ada seorang dari investor dari luar negeri, itu yang langsung mengambil tempat saya. Akibatnya tanah yang saya beli ya dengan bangunan yang kecil tidak seberapa besar ya lumayan lah, dari situ Tuhan kembalikan, nutup semua kerugian itu, saudara. Makanya hari ini jangan takut. Itu salah satu cara yang tidak pernah saya pikir, saudara. Pernah tidak mikir baru beli tanah tiba-tiba dinaikkan lipat? Itu kalau bukan karena kemurahan Tuhan tidak mungkin, saudara. Itu salah satu cara. Mungkin hari ini engkau
berpikir, Tuhan gimana caranya saya bisa keluar dari badai keuangan. Tapi apa yang saya lakukan? Bener-bener waktu itu Tuhan bilang gini, kamu ndak usah takut, ndak usah khawatir Eli. Percayalah kepadaku. Aku yang akan nanti waktu kamu ikhlas dengan kerugianmu, ya, maka aku yang akan mengembalikannya. Tapi kalau kamu terus tinggal di dalam nginget-nginget terus, nyeselnya kok Tuhan ndak tolong saya toh Tuhan. Kenapa kok Tuhan ndak berkati hidup saya? Padahal saya sudah berdoa, saya sudah bestonan, sudah memberkati perusahaan ini. Tapi kenapa bangkrutnya besar lagi? Ya, harapan saya jual mesin bisa nutup hutang. Kok Tuhan ndak kirim pembeli mesinnya itu? Ya Tuhan itu orang Jawa bilang ya. Aduh Tuhan, kalau bisa toh Tuhan kasih pembeli. Malah dibawa pasar saudara. Hari itu rasanya kekuatan saya sudah ndak bisa saudara. Tapi tanpa saya pikir, apa yang ndak pernah saya pikir timbul dalam hati. Tuhan sediakan. Nggak pernah mikir tiba-tiba ada yang namanya di pinggir tempat tanah yang saya beli itu dibangun yang namanya Tanjung Priok pelabuhan saudara. Nggak pernah berpikir saudara. Makanya hari ini semakin engkau stres, semakin engkau khawatir akan uang, akan keuangan, makan, minum, pakaianmu, semakin kita nggak lihat cara Tuhan hari ini memberkati hidup kita. Kalau dia sudah berkata, ndak kekurangan, padang rumput hijau, ya sudah, yakinilah engkau tetap kekenyangan di masa kelaparan. Saudara cuma diminta percaya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Mau kelihatan keluar dari badai keuangan, saudara percaya dengan khawatir. Waktu itu saya khawatir saudara, jelas saya khawatir, saya sedih tiap hari. Dan Tuhan berkata, apakah dengan khawatirmu engkau bisa keluar dari jerat keuanganmu? Saya bilang gak bisa Tuhan, jual mesin aja rugi. Tuhan, gak bisa Tuhan. Jujur Tuhan bilang gini, kalau khawatir itu ndak bisa membuka jalan, kenapa kamu ndak memilih percaya? Tangkep ya, khawatir dan percaya sama-sama. Tapi yang satu khawatir itu akan hal yang buruk menimpa saudara. Tapi percaya sama-sama belum terlihat. Khawatir sama percaya ini belum lihat saudara. Saudara khawatir dengan keuanganmu, badai keuanganmu akan hal yang buruk. Ini belum terjadi. Percaya juga sama-sama belum melihat. Tapi bedanya khawatir, percaya. Khawatir itu percaya dengan hal buruk yang menimpa, tapi waktu engkau percaya, saudara sedang mengaminkan yang baik terjadi. Sama-sama belum melihat, tapi yang satu melihat yang buruk, yang satu melihat yang baik. Makanya Tuhan bilang gini, kalau kamu khawatir terus, gak akan yang baik terjadi. Tapi waktu kamu percaya terus, yang baik terjadi. Untungnya hari itu saya tangkep saudara. Jujur waktu itu saya sudah mulai pelayanan, saya sudah punya Victory berapa cabang waktu itu. Saya sudah mulai ogah-ogahan pelayanan karena pikiran saya rugi, gimana. Tapi waktu titik baliknya saya memilih percaya, Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Itu ajaibnya Tuhan. Sehingga rugi saya ditutup dengan untung malah lipat. Jadi Tuhan bilang gini, lihat ya, kalau kamu hari ini khawatir, kamu pasti ambil jalannya jalan buntu. Semakin panik, semakin kamu ambil gak tahu jalan apa. Tapi kamu duduk diam kan? Kamu percaya itu duduk diam loh saudara. Saya percaya duduk diam. Saya enggak tahu, bingung saudara. Wong satu persatu dijual semua rugi, enggak cukup, bingung juga. Ada uang jual satu mesin dibuat bayar hutang. Ya, ada jual lagi satu mesin dibuat bayar hutang. Itu pun belum cukup saudara. Tapi apa yang saya lakukan? Saya duduk diam.
membuang semua kekhawatiran saya akan makan, minum, apa yang akan saya bayar, apa Tuhan yang buat bayar untuk bayar utang dan sebagainya. Di situ tanpa saya pernah pikirkan ada cara yang luar biasa. Siapa sih yang mikir di tengah paniknya saya ada seorang yang dari luar, ya, yang hari itu bisa mengambil masa kontrak. Bahkan hari itu juga investor ini yang mengambil alih semuanya. Itu tidak pernah kepikir, saudara. Tapi Tuhan sediakan yang terbaik. Kalau saya hitung lagi, sukacita, saudara. Cara Tuhan itu ajaib ya. Tadinya ruginya banyak, sekarang malah ditutup untungnya banyak. Dari situ saya mulai mengaminkan firman. Ini loh yang namanya tidak kekurangan dan ditaruh di padang berumput hijau. Makanya hari ini saya juga bukan Tuhan. Saudara pasti punya struggle dalam keuangan malam ini. Yakinlah, satu langkah pertama, berhenti khawatir. Berhenti khawatir. 32. Lihat ayat itu berkata, jangan kamu khawatir makan minum. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara tidak usah cari, karena yang saudara cari makan minum pakaian itu sudah disediakan. Lihat ya, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makanya tadi ada yang tanya, Bu, kita hidup butuh uang. Tuhan Bapakmu yang di surga, ayat 32, tahu kamu memerlukan uang. Bukan Bapak di surga tidak bilang gini, kamu bayar hutang pakai namaku aja, dalam nama Yesus lunas. Tidak ada, saudara. Ya, saudara coba, saudara ambil tabungan di bank, pinjaman di bank, saudara bilang ini jaminannya dalam nama Yesus, saudara pasti diusir, saudara. Enggak. Tapi Bapakmu di surga tahu bahwa kita semua memerlukan uang untuk bisa bertahan hidup. Tidak munafik, saudara. Semua butuh uang untuk bisa beli makan, bayar uang sekolah, bayar angsuran. Tapi hari ini berhentilah khawatir. Aku tahu bahwa kamu memerlukan mana, makan, minum, pakaian, uang untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk sandang, pangan, papan. Aku Bapakmu di surga, tahu kamu memerlukan itu. Kalau Bapak di surga sudah berkata tahu kita memerlukan uang untuk melanjutkan hidup, berarti saudara jangan sok tahu, jangan sok-sokan. Tangkep ya, Tuhan tahu, tapi kita sok tahu. Tuhan tidak cukup, tidak bisa Tuhan, tidak bisa Tuhan. Madesu, masa depan suram, masa depan ancur. Nah ini sok tahu, saudara. Malam ini siapa yang lagi ngalami struggle, lagi bergumul dengan badai keuangan, Bapakmu di surga tahu kamu memerlukan uang untuk makan, minum, pakaian. Semua ini Tuhan tahu. Tangkep ya. Tapi Tuhan tetap minta malam ini, nggak masuk akal, berhenti khawatir. Hidupmu ditentukan bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aku adalah gembala yang baik, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tangkap ya. Hari ini percayalah, Tuhan tahu, berhenti khawatir. 33. Yuk. Tetapi langkah step yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di tengah engkau butuh uang, ayatnya bukan carilah pinjaman online. Enggak, saudara. Carilah kredit di bank. Carilah hutang kepada orang kaya. Enggak. Ayatnya berkata, yang kedua stepnya, berhenti khawatir, yang pertama. Yang kedua, carilah dahulu. Dahulu berarti yang pertama.
Waktu kita ngalami badai keuangan, malah banyak orang melepaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya waktu itu sempat stres, sampai yang namanya pelayanan saya itu prioritasnya mungkin mikir uang dulu. Mikir, gimana ya, sampai nggak mikir kerajaan Allah, mikiri stres, sampai rasanya hidup kehilangan sukacita, hidup kehilangan jam-jam doa, hidup kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena mulai putar otak, cari solusi dahulu daripada kerajaan Allah. Saya mulai cari solusi, aduh gimana ya, sempet sih berpikir mau cari pinjaman juga saudara. Mikirnya mau gadein apa ya, jujur. Tapi sekali lagi jangan mikir mau cari gadein apa supaya cari solusi. Bukan cari solusi di tengah badai keuangan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti semuanya akan ditambah-tambahkan. Dan waktu itu saya jalani, saya mulai komitmen, ya sudah Tuhan. Makin saya stres, makin gak lihat pengembaliannya. Makin saya hari itu gak khawatir, saya percaya. Dan saya tetap gak menutup persekutuan saya tetap membuka kerajaan Allah, saya tetap hidup dengan sukacita menjalaninya ya. Dan di situ saya percaya kalau sampai yang rugi nggak jadi rugi, malah dikembalikan lipat, itu karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tadinya ruginya besar, tapi ketika saya bersyukur, tiba-tiba kok ada burung gagak dikirim, tiba-tiba kok ada yang namanya pelabuhan Tanjung Perak, ya Tanjung Priok, seperti pelabuhan kapal, itu buka di sebelah tempat di mana saya hari itu mendirikan usaha. Kira-kira kalau saudara mikir ndak sampai saudara, hari ini yakinlah di tengah engkau ndak tahu berbuat apa-apa, pasti ada burung gagak yang Tuhan kirim di masa-masa kekeringan, sehingga kita tidak kekurangan dan kita tetap bisa gulung-gulung di padang berumput hijau. Tangkep ya, tapi syaratnya berhenti khawatir. Carilah dahulukan. Sudah, kalau sudah hutang, tetaplah punya mesbah doa. Tetap dengar firman, karena hidupmu bukan ditentukan dari roti tapi dari firman Allah. Tangkep ya, tetap ibadah, pelayanan tetap pelayanan. Jangan sampai karena stres pelayanan berhenti ya. Yang namanya baca firman berhenti, berdoa berhenti, tapi carilah dahulu. Hari itu Tuhan mengingatkan saya, cari Eli, tetap kerajaan, kamu ndak usah fokus. Nanti lihat, dari cara berhenti khawatir, cari dahulu. Dan saya tidak pernah berpikir Tuhan kirim burung gagak. Di situ dari rugi yang banyak menjadi untung yang banyak. Hanya karena Tuhan kirim yang namanya investor dari luar negeri buat saya dan investor bangun pelabuhan di dekat usaha saya. Nggak pernah mikir, kalau mikir pakai akal nggak mungkin nyampe saudara. Nggak mungkin saya juga tahu, ayo buka pelabuhan Tanjung Perak, nggak ada yang mau saudara. Saya cari-cari pun, yang saya pikirin bukan cari investor saudara. Cari apa? Cari hutangan saudara. Cari yang bisa disekolahkan apa untuk menutup hutang. Tapi yang Tuhan sediakan itu yang tidak masuk akal. Makanya hari ini berhenti khawatir. Lihat berikutnya 34. Sebab itu diulangi, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari ini orang stres depresi di tengah keuanganmu yang menuju bangkrut karena kita khawatir hari besok. Tangkep ya, hari besok. Tuhan, sedikit loh Tuhan. Tuhan, ruginya besar. Gimana
1 tahun ke depan? Gimana 3 bulan ke depan? Bayar angsuran, bayar uang pangkal, bayar uang sekolah, anak mau ujian, anak mau kuliah. Semua. Rata-rata orang kalau sudah ngalami badai keuangan, pasti yang dipikirkan hari esok. Nggak munafik saudara. Saya pun memikirkan hari esok. Tangkep ya. Dengan rugi yang besar, iblis berkata gini ya, makanya iblis tuh suka mengintimidasi. Pasti kepala saudara dijendol, hari besokmu madesu sudah. Uang dari mana? Kamu ndak punya apa-apa. Sudah uangmu hari ini di tabungan dikit, malah rugi lagi. Belum bayar angsuran lagi. Ada hutang yang belum jatuh tempo yang belum kamu bayar. Dijendol-jendolin saudara tiap malam sama iblis. Tapi sekali lagi, kalau kita mikir masa depan, maka firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Yang ketiga, yuk jalani kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara percaya di tengah hutangmu, kita tetap bisa menjalani 1 hari lepas 1 hari. Jangan ambil borongan. Orang kalau khawatir akan hari esok, 1 tahun borongan dibawa semua di dalam pikiran. Stres enggak saudara? Stres saudara. Makanya langkah yang ketiga yaitu berhenti hari ini untuk menjalani kesusahan itu dengan banyak hari, tahun dimasukin, bulan dimasukin. Tuhan bulan depan gimana? Enggak. Jalani kesusahan sehari cukup untuk sehari. Sehingga kita jalani itu enggak 1 hari, bebanmu itu enggak berat kayak bertonton. Kenapa orang menjalani kesusahan sehari begitu berat bertonton? Karena seharusnya standarnya Tuhan enggak boleh khawatir ya akan hari esok, tapi saudara ambil hari esok. Makanya hari ini yuk, yang ketiga, hari ini jangan takut dengan hari esok ya. Jalani kesusahan sehari cukup untuk sehari. 3 langkah yuk mulai praktek. Kalau saya mikir lebih dari 1 hari, takut enggak? Jelas. Tapi waktu saya jalani kesusahan sehari cukup sehari, saya tahu 1 hari Tuhan sediakan apa yang saya butuhkan. Tuhan pasti sediakan. Nah, 3 langkah yang saya akan bahas nanti dipraktekkan. Berhenti khawatir, makan, minum, pakaian, semua. Walaupun realitanya saudara butuh uang, Tuhan tetap sediakan. Tangkep ya. Yang kedua, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan cari solusi. Gimana keluar dari badai keuanganmu. Makin saudara berusaha keluar dari badai keuanganmu dengan kekuatanmu, pasti makin terjerumus dalam. Saudara akan makin terjerat pinjol, terjerat hutang bank, terjerat hutang rentenir ya, yang bunganya nanti 10%, penggadaian dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukan cara Tuhan. Karena ketika kita cari dahulu kerajaan Allah, jelas semuanya akan ditambahkan. Hidup yang kekurangan akan jadi ditambahkan. Tangkep ya, hari ini kita pasti keluar dari badai keuangan. Karena berbicara yang ditambahkan, itu ndak akan pernah saudara tinggal dalam jerat hutang terus. Karena dari hutang menjadi yang ditambahkan, jelas badai keuangan ini pasti berlalu. 3 hal, berhenti khawatir. Firman berkata, jangan tanya lagi, Tuhan apa yang aku akan makan, minum, dan pakaian. Karena Tuhan tahu Bapakmu di surga memerlukan uang untuk makan, minum, sandang, pangan, papan. Tangkep ya. Yang kedua, cari dahulu. Dan yang ketiga, jalani kesusahan sehari cukup sehari. Waktu hutangmu besar, sehari cukup sehari. Di tengah hutang besar, Tuhan tetap pelihara hidup saudara dan saya. Tangkep ya, hari ini yuk
yang membuat kita khawatir. Hari ini tidak boleh khawatir akan hari esok. Berarti 1 hari cukup untuk 1 hari. Besok urusannya besok, karena kita tidak boleh khawatir akan hari esok. Makanya lihat hari ini, waktu saya bisa jalani 1 hari lepas 1 hari, benar-benar cara Tuhan pelihara hidup saya dengan cara yang ajaib. Apa yang hari ini tidak pernah saya pikirkan, ya, saya percaya bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara beli sesuatu dan itu bisa naik lipat, berarti itu karena anugerah Tuhan. Tangkep ya, makanya apa yang dikerjakan tanganmu kalau dibuat berhasil, maka yakinlah Tuhan sudah sediakan. Nah, kita lihat satu persatu, singkat, padat, jelas. Hari ini tadi saya tulis ya, kalau khawatir gimana Bu Eli? Berhenti khawatir. 1 Petrus 5 ya, Mazmur 55 ayat 23 berkata seperti ini. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. 1 Petrus 5 ayat 7 juga diulangi. Jadi waktu khawatir, saudara berserah aja sama Tuhan, maka Tuhan yang pelihara. Bu, gimana caranya Tuhan pelihara? Oh, saya juga tidak pernah tahu. Kita semua Tuhan sudah punya cara untuk memelihara Cik Sweat, untuk memelihara Vina, untuk memelihara Melan, untuk memelihara Ming, untuk memelihara Eli. Yang pasti Tuhan, hidupmu bukan ditentukan roti, tapi ditentukan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau mulut Allah berkata malam ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, berhenti khawatir. Daripada khawatir, lebih baik berserah. Waktu engkau khawatir tentang keuanganmu dan engkau menyerahkan itu, maka janjiku, aku yang akan memelihara. Tangkep ya. Nah, saudara, saya tadi pagi tulis renungan di 2 Korintus 9 ayat 8. Ayat itu berkata gini, 2 Korintus 9 ayat 8. Ini perlu diucapkan. Yang lagi ngalami badai keuangan, katakan 3 hal. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tangkep ya. Saudara, kalau hidup kita ditentukan firman, berarti kita harus membicarakan firman. Karena hidupmu ditentukan oleh firman. Hari ini khawatir, Tuhan, aku khawatir dengan badai keuanganku. Aku percaya engkau pelihara. Firman-Mu 2 Korintus 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya supaya aku senantiasa berkecukupan. Amin, saudara. Katakan itu. Tuhan, engkau melimpahkan segala kasih karunia supaya aku senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Hari ini kalau kita berkata firman, maka firman akan digenapi dan itu akan jadi hidupmu. Hidupmu bukan dari roti, hidupmu bukan ditentukan uang saja, tapi hidupmu ditentukan apa yang keluar dari mulut Allah. Mulut Allah, firman berkata, aku Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia sehingga engkau senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Yang kedua, katakan, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Filipi 4 ayat 19. 2 Korintus 9 ayat 8, bahwa Allah melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Kita cukup dalam segala sesuatu. Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Yang ketiga, katakan, Allahku mencurahkan berkat yang menjadikan saya kaya tanpa susah payah. Saudara yang lagi ngalami struggle keuangan, mulai sekarang yuk katakan, aku punya gembala yang baik, takkan kekurangan aku.
Tuhan lagi membaringkan aku di padang berumput hijau, di tengah badai keuanganku. Engkau melimpahkan segala kasih karuniamu, sehingga aku cukup dalam segala sesuatu. Dan engkau mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaanmu, bahkan engkau mencurahkan berkat yang menjadikan aku kaya, susah payah, tidak menambahi. Daripada setiap hari stres, mumet, pusing mikirin, khawatir, gak menghasilkan apa-apa. Mulai sekarang, ingat lo ya, hidupmu ditentukan oleh firman Allah. Waktu engkau percaya, maka engkau akan melihat. Kalau firman berkata, berkecukupan segala sesuatu, dicukupi menurut kekayaan kemuliaan, berkatku yang menjadikan engkau kaya, susah payah tidak menambahi. Kalau itu yang kau ucapkan, maka itu yang akan terjadi. Hari itu saya berhenti khawatir, saya mulai serahkan. Ya wis Tuhan, aku ndak tahu caranya cukup bayar gimana, ndak tahu, ndak ngerti, ndak pernah bisnis, sekali bisnis rugi, pusing saudara, pusing. Saya cuma bilang, Tuhan, aku percaya, khawatir hari ini. Tuhan bilang, yuk berhenti khawatir ya. Yang lagi khawatir mulai ngomong firman tadi, 2 Korintus 9 ayat 8, Filipi 4 ayat 19, Amsal 10 ayat 22. Dicatat, Amsal 10 ayat 22. 3 ayat ini diulang tiap hari, diulang. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu sebagai pembuka, tangkep ya, itu step pertama. Yang kedua, yuk cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Roma 14 ayat 17. Satu poin lagi kita selesai. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Hari ini yakinlah, kita hari ini cari kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Kalau pinjol itu bukan kebenaran, ndak buat hidupmu damai, coret pinjol. Tapi hari ini Tuhan berkata, apa yang mendatangkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita di tengah engkau ndak punya apa-apa. Percayalah, orang masih bisa berdoa, beriman, dan berharap. Ini yang kita kejar. Hari ini tetap pelayanan jalan. Saudara ndak usah takut, kerajaan Allah. Yang penting hiduplah jadi orang benar, jujur, ndak usah tipu sana, tipu sini. Ya, cari kerajaan Allah. Saudara tetap berdoa, tetap beriman, tetap berharap kepada Tuhan. Saudara jangan mengharapkan orang kaya. Banyak orang tabrak orang kaya. Kita punya Bapak di surga yang tahu engkau membutuhkan semua ini, itu jauh lebih kaya. Banyak orang tabrak orang kaya. Suatu kali saya pernah tegur ya seorang jemaat saya bilang gini, Bu, kamu ini saya lihat mulai sering nabrak jemaat yang kaya. Kenapa kamu ini ndak nabrak Tuhan toh? Nabrak sumbernya toh, Bu. Orang kaya itu juga manusia, punya kemampuan yang terbatas untuk menolong ibu. Tapi kenapa ibu ndak nabrak sumber di atas segala sumber yang tahu loh kebutuhan ibu? Saya tegur dia, jawabannya saudara tahu. Iya Bu, kalau nabrak Tuhan itu lama Bu. Tapi kalau nabrak orang kaya langsung transfer berhasil. Aduh Bu, itu namanya ibu ndak punya iman dan pengharapan. Ibu ndak doa sama Tuhan. Hari ini cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan cari solusinya dulu. Cari. Waktu saudara baca firman, Tuhan kasih rema. Saudara berkata, Tuhan aku percaya, aku berdoa, beriman, berharap. Hari itu saya bilang, Bu, memang Tuhan itu ndak instan. Ndak mantra bim salah bim, doa itu bukan mantra. Tapi waktu ibu menabrak Tuhan, ibu mengandalkan, mengharapkan Tuhan, hasilnya itu akan semuanya ditambahkan. Kalau ibu mengharapkan manusia itu cuman bisa membantu ibu, itu cuman dalam keterbatasan. Tapi Tuhan akan membantu ibu dalam ketidakterbatasan, unlimited. Manusia yang kaya, walaupun hari ini bisa tolong saudara, itu cuman manusia itu limited. Tapi kita punya Tuhan yang unlimited. Saudara tangkap ya,
Hari ini yang punya badai keuangan, yuk cari sudah. Yang pelayanan nggak usah diberhentikan hanya karena engkau hari ini punya terlibat toko sepi, usaha sepi, saudara, sehingga tiap hari bukannya baca firman, tiap hari tepok jidat, terus tepok jidat. Tiap kali ketemu orang, pusing aku ya. Saya dulu punya teman yang suka kalau ketemu orang pusing, sampai dipanggil nama Cipusing. Tiap kali orang itu datang selalu tidak dipanggil namanya, selalu bilang gini, tuh Cipusing datang. Karena tiap kali ketemu orang pasti gini, pusing aku. Enggak, hari ini kita bukan seperti orang dunia, tapi kita hari ini cari kerajaan Allah. Saudara, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetap sukacita. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau nabrak orang kaya itu bukan kebenaran, ya. Kalau tidak ada damai sejahtera, sukacita, saudara, minta belas kasihan manusia itu unlimited manusia, tapi minta aja kerajaan Allah, minta belas kasihan sama sumber di atas segala sumber yang unlimited. Tangkap ya. Jadi hari ini cari kerajaan Allah dulu, itu yang pertama. Pastikan ketika kita cari kerajaan Allah, respon kita benar, fokusnya hari ini kepada Tuhan, maka semuanya pasti akan ditambahkan. Nggak mungkin yang fokus sama Tuhan akan dikurangkan, nggak mungkin. Kalau saudara pinjol nanti bayar harga, malah dikurangkan kan, nggak bisa bayar bunganya tinggi, bukannya hartamu makan ditambahkan, makin dikurang karena kau nggak bisa bayar bunga. Tapi kalau kita hari ini cari Tuhan, sumber di atas segala sumber, dengan respon yang benar, kita jaga hatimu dengan jaga mulut, ngucap syukur, perkatakan firman, maka semuanya akan ditambahkan. Kita percaya. Yang terakhir, jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Yang pertama, kita jalani sehari dengan pemeliharaan Tuhan yang cukup. Itu katakan tiap hari, Tuhan, aku menjalani hari ini day by day. Tidak boleh bulan demi bulan, tidak ada. Jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Berarti boleh khawatir hari esok, tidak boleh. Hari ini ya hari ini, hari esok ya hari esok. Sudah, hari esok punya kesusahannya sendiri. Kalaupun masih ada hutang, ada beban, toko masih sepi, usaha sepi, Tuhan tetap pelihara. Makanya jalani sehari dalam pemeliharaan Tuhan cukup. Tangkap ya. Yang kedua, bersyukur apapun berkat Tuhan hari ini. Doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini engkau doa omset naik 30%, tapi cuma naik 5%. Saudara tetap bersyukur buat berkat hari ini. Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Semuanya berkata hari ini, Tuhan kalau 5% gak cukup, bunga bank aja 10%. Misal. Hari ini yakinlah Tuhan itu sanggup, saudara. Cara ajaib ketika kita bersyukur buat berkat hari ini. 5% memang gak cukup untuk bayar uang sekolah. Tapi yakinlah waktu kita bersyukur, maka Tuhan nanti yang akan mencukupkan. Tangkap ya. Yang ketiga, nikmati di masa kesusahan. Sebab hari ini semakin kita bisa menikmati dengan damai sejahtera, nanti semua yang melampaui segala akal itu sudah disediakan. Makanya damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Akalmu tidak bisa nikmati hidup. Gimana nikmati? Pikiran masih ada hutang jatuh tempo, uang sekolah, bayar ini Tuhan. Gimana bisa nikmati? Semakin kita tidak bisa menikmati yang namanya sehari lepas sehari, maka kita tidak akan melihat yang namanya Tuhan sudah sediakan. Tangkap ya, hari ini yakinlah, tidak usah takut. Yang kita khawatirkan kan masih esok ya. Nah, Tuhan 2 bulan ada angsuran jatuh tempo. Tuhan 2 bulan lagi tidak cukup. Semua berbicara hari esok. Tapi Tuhan berkata malam ini, jangan khawatir akan hari esok. Sebab hari esok punya kesusahannya sendiri. Kamu perlu jalani, nikmati, syukuri hari demi hari. Bukan bulan demi bulan, enggak saudara.
hari demi hari. Jalani hari ini dalam pemeliharaannya Tuhan yang cukup. Syukuri berapapun berkat yang ada hari ini. Nikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Semakin kita bisa enjoy, nikmati bersama Tuhan, maka yang tidak masuk akal, Tuhan yang akan sediakan. Tangkap ya, JNS, jalani sehari pemeliharaan Tuhan cukup. Jalani sehari pemeliharaannya Tuhan, itu yang dijalani. Satu hari pasti ada pemeliharaan Tuhan, walaupun badai keuanganmu besar. Cukup, tidak mungkin tidak cukup. Yang kedua, syukuri berapapun berkat hari ini. Tuhan, aku bersyukur. Berapapun berkat yang Tuhan berikan hari ini. Secara akal tidak cukup, tapi aku tetap bersyukur. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak dipercayakan berkat yang jauh lebih besar setiap hari. Yang ketiga, nikmati damai sejahtera hari ini, karena ada berkat di balik keuanganmu. Pasti ada berkat. Makanya pasti ada yang sesuatu yang tidak masuk akal, Tuhan sudah sediakan. 3 hal ini akan membantu saudara dan saya. Nanti akan lihat pikul salib di masa-masa resesi ini. Tidak usah pikul dosa ya. Saya selalu pesan, orang yang setia pikul salib itu orang yang akan melihat breakthrough-nya Tuhan. Tidak main-main. Walaupun ini ambang batas kekuatan, Bu Eli sudah tidak punya apa-apa, habis-habisan. Setialah. Ini sesuatu yang engkau harus pikul. Kalau sudah berdoa, sudah berpuasa, belum terjadi, maka ini salah satu bentuk kita memikul salibnya Kristus. Jadi jangan ditukar pikul dosa, nipu ya. Nipu, ngerampok ya. Fitnah tidak boleh saudara. Yang namanya pikul salib tidak boleh dicampur dengan pikul dosa. Bu, nipu tapi minggu ke gereja. Nah ini tidak bisa. Gelap dan terang tidak mungkin disatukan. Pikul salib sudah benar. Bu, nanti kalau sudah dapat tipu-tipu, saya sumbang kok Bu. Nyumbang gereja, nyumbang panti asuhan. Bisa tidak Bu? Tidak bisa. Sekali lagi, pikul salib tidak bisa dikombinasi jalan sama pikul dosa. Selama saudara pikul salib, pikul dosa, tetap tidak akan melihat yang namanya kemuliaan. Hancur, iya. Kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan tidak akan terjadi. Makanya setia ya, memang tidak gampang saudara. Tapi berharap dengan 3 tip ini, gampang ya. Yang pertama tadi apa saudara? Waduh panjang ini, sudah overtime saudara. Saya tutup sebentar lagi ya. Yang pertama, jangan khawatir, berhenti khawatir. Yang kedua, cari dahulu kerajaan Allah. Dihafalin ya, ayatnya gampang ya. Jangan lupa, Tuhan Gembala yang baik sebut, berhenti khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah, jalani kesusahan cukup sehari. Ini tip membawa kita nanti keluar dari yang namanya badai keuangan. Yuk, kita lawan. Yang kita lawan ini bukan hutangnya kapan selesai, itu utang-utang bukan. Yang kita lawan ini khawatir ini loh. Kita lawan. Yang kita lawan ini iblis suruh saudara cari solusi cepet keluar. Ini yang kita lawan. Ndak. Cari kerajaan Allah dulu. Prioritas. Yang saudara lawan hari ini, jangan jalani hari ini kesusahannya saudara borongan. Khawatir akan hari esok, ndak boleh. Hari ini yang kita lawan, kita tidak boleh khawatir hari esok, sehingga jalani kesusahan day by day. 1 hari lepas 1 hari. Bu, 2 bulan bayar angsuran jatuh tempo, tidak boleh. 1 hari lepas 1 hari. Karena rentan 2 bulan, Bapakmu di surga sudah tahu kamu membutuhkan bayar uang pangkal, bayar uang angsuran, bayar. Kalau memang Tuhan bilang jual aset dulu. Saya waktu itu Tuhan bilang nih, jual mesin mulu, tapi mesin dijual rugi loh Tuhan, rugi. Ya, beli 5M cuman laku 800, jual dulu. Nggak apa-apa. Nanti pembuktiannya kalau memang aset harus laku dijual, jual, nggak apa-apa. Ikuti tuntunan Tuhan, jual. Kalau memang laku berarti itu memang sumbernya.
Tapi nggak usah takut, tuh Tuhan 5L jadi 900 ruginya. Tuhan gantikan saudara. Saya nggak pernah mikir loh, mesin ini ya apa caranya Tuhan gantiin bisa mesin ini nggak rugi. Tuhan gantikan. Tangkep ya, Tuhan gantikan dengan cara yang ajaib. Makanya melampaui segala akal itu caranya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Istirahat semua, tidur, nggak usah bingung ya. Semakin bingung semakin khawatir. Semakin khawatir semakin nggak melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Bapakmu di surga malam ini berkata, aku tahu kamu memerlukan uang untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini. Tapi please lakukan. Berhenti khawatir. Berhenti khawatir. Jangan cari pinjol, jangan cari solusi keluar dari jerat utang, menambahi hutang. Itu bukan jalan keluar. Banyak orang ngawur. Sudah terjerat hutang malah cari hutangan online, cari hutang bank. Sudah terjerat hutang cari tambahan hutang. Hari ini yang cari kerajaan Allah dulu supaya semuanya ditambahkan. Kalau semuanya ditambahkan, hutangmu ini akan berkurang. Kenapa? Karena Bapak di surga yang menambahkan. Yang kita cari bukan nambah hutang, tapi yang kita cari yang bisa menambah berkatmu untuk bayar. Tangkep ya? Makanya malam ini yuk istirahat, tidur, praktekkan firman. Saya percaya ada banyak orang akan melihat kemelut hutangmu nanti. Tuhan akan tunjukkan jalan. Tenang aja, terobosan. Tadi pagi ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa ada seorang nabi atau siapa yang berkata tahun 2026 adalah tahun yang penuh surprise. Tangkep ya, tahun yang penuh surprise. Kita hari ini minta surprise berbicara mujizat. Tangkep ya, minta aja. Tuhan, aku percaya satu hari lepas satu hari bukan berjalan dengan hutang lepas hutang, tapi berjalan dengan mujizat demi mujizat. Saudara jangan mikir tiap hari hutang. Enggak. Mulai sekarang, Tuhan, aku berjalan tiap hari dengan mujizat demi mujizat. Mujizat demi mujizat. Itu yang dipercayai. Tidak boleh tentang hutang demi hutang, terus hutang, semakin khawatir. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami percaya malam ini kami mau istirahat. Kami tahu realita kami butuh uang. Tapi satu hal yang paling luar biasa, kami lebih membutuhkan Tuhan. Karena hidup mati kami hari ini bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Firman Tuhan yang keluar dari perkataan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat. Biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Besok bukan live tapi ada ya, hari Rabu besok ketemu saya 7:30 ya. Besok tetap ada live tapi saya tidak bisa sebut, nanti tidak boleh ya. Yang tahu bagi-bagiin ya. Besok 7:30 jangan lupa saya yang khotbah. Tuhan Yesus memberkati.